Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kita lanjutkan lagi dalam tausiah singkat. Kita lanjutkan bab pernikahan. Yang namanya pernikahan itu kan ada kadang-kadang bahagianya, kadang-kadang ada sedihnya. Sesuai dengan namanya, nikah itu hurufnya ada 4, nun, kaf, alif, dan ha. Nun tersebut yang terkandung dalam nikah adalah nikmat. Itu sangat enak, apalagi waktu malam pertama. Seakan-akan ketika kita mengalami pengantin pertama, dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak kayaknya. Yang kedua, kaf dalam lafaz nikah artinya karbon. Setelah senang tentu ada susah. Ketika malam pengantin baru, masya Allah, tapi setelah sehari 2 hari timbullah kebutuhan. Apabila misalkan kita seminggu setelah pernikahan ataupun sebulan setelah pernikahan tidak punya bekal untuk menafkahi istri, di sanalah istilahnya akan datang kebingungan. Hamzah atau alif yang ada dalam nikah itu artinya ulfah. Ulfah itu apa? Kasih sayang. Ada lagi ha dalam lafaz nikah itu artinya adalah hasan. Hasan itu apa? Berarti sedih. Nah, kalau saya melaksanakan pernikahan itu sedih tidak dari dahulu, ya, maka alhamdulillah wa syukrillah. Dan pernikahan itu insya Allah akan menarik rizki, ya, akan menarikkan rizki, tidak menjauhkan rizki. Di sini ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang telah dibacakan dalam khutbah tadi. Salasun, ada 3 perkara. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Di sini ada bahasa Arab, ada jadun, ada jidun. Kalau jadun itu kakek artinya. Kalau jidun itu sungguh-sungguh. Maka bahasa Arab idza taghayyara bina taghayyara makna. Hurufnya lafaz jidun dan jadun sama, jim dan dal, disidah dalnya. Kalau dibaca jadun kakek, kalau dibaca jidun sungguh-sungguh. Maka dalam hadis ini dibacanya adalah jidun, artinya sungguh-sungguh. Artinya ada 3 faktor, ada 3 perkara. Sungguh-sungguhnya menjadi sesungguhnya, dan leluconnya menjadi kesungguhan, menjadi keseriusan. Mana salah satunya? Ya. Seriusnya menjadi serius, dan leluconnya pun menjadi serius. Apa itu? 1, an-nikah. Nah, dalam pernikahan itu tidak disyaratkan serius, walaupun misalkan orang apalagi serius. Kalau meskipun tidak serius jadi, misalkan ada seorang bapak mempunyai misalkan seorang anak perempuan, lalu datanglah misalkan tamunya, juga di sana ada saksi misalkan. Itu si bapak-bapak menikahkan anaknya seolah-olah dengan lelucon. Maka ditanyalah calon pengantin laki-lakinya. Sebetulnya si laki-laki itu kesananya itu bukan untuk menikah, tapi hanya untuk apel misalkan. Apel malam minggu. Ditanyalah sama ayahnya, ayo kamu kesini sesalaman dengan saya. Ya, saya nikahkan engkau kepada putri saya dengan mas kawin anu.
Kata si calon pengantin laki-laki, saya terima nikahnya putri bapak yang bernama Anu dengan mas kawin Anu, dibayar tunai. Kebetulan ada 2 saksi. Maka walaupun sambil tertawa-tertawa itu termasuk sah. Ya, termasuk sah. Kenapa? Salasun hazluhuna jidun. Masalah pernikahan itu walaupun lelucon itu bisa jadi keseriusan. Bisa jadi itu pernikahan, dengan catatan tentunya ijab dan qabulnya harus mutasil. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih detail masalah pernikahan. Ada istilahnya rukun nikah antara ijab dan qabul. Selanjutnya nomor 2 ya, daripada yang 3 yaitu waruj'ah. Nah, seseorang mau rujuk. Jadi kata rujuk itu seseorang sudah menceraikan istrinya masih dalam masa idah. Kalau seseorang misalkan udah menceraikan istrinya lalu sudah habis idahnya, itu bukan rujuk, nikah lagi bahasanya. Jadi bahasa rujuk itu seseorang mengembalikan kepada pernikahannya masih dalam idah. Nah, itu masalah idah tidak wajib untuk ijab qabul, tidak wajib untuk memakai istilahnya pakai amil segala, enggak pakai KUA. Meskipun kita lelucon, misalkan seseorang itu karena waktu menyeraikan istrinya itu dengan hawa nafsu, itu sah seseorang menceraikan istri, menjatuhkan talak sama istrinya walaupun dalam keadaan marah. Sedang marah-marah lalu menceraikan istrinya, itu jadi. Saya ceraikan kamu, jadi. Nah, jadi itu. Maka orang tersebut lama-kelamaan laki-lakinya hidup sendiri, perempuannya hidup sendiri. Akhirnya di sana timbullah rasa kegalauan. Nah, lalu ada dalam pikirannya untuk CLBK misalkan. Cinta lama belum kelar. Itu CLBK. Bisa juga itu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, akhirnya ya, mau rujuk kembali kepada istilahnya mantannya. Kalau mantannya tersebut masih dalam idah, maka itu dikatakan rujuk. Sambil lelucon, kebetulan bertemu di pasar. Kata si prianya, "Woi, saya kembali rujuk kepada kamu." Nah, lalu si perempuannya ketawa, itu jadi. Walaupun itu tidak dengan keseriusan. Jadi masalah rujuk itu walaupun dengan lelucon jadi, karena salasun jidduhuna jidun wahazluhuna jidun. Walaupun leluconnya pun jadi itu. Masya Allah ya. Maka hati-hatilah kalau Anda itu sedang berumah tangga. Kata peribahasa Sunda itu jangan ulah bobok talak. Bobok talak itu apa? Jadi mudah sekali menceraikan istrinya. Ada masalah sedikit, saya ceraikan kamu. Jangan begitu ya. Apalagi sampai menceraikannya misalkan sampai talak 3, Masya Allah. Yang ketiga, walaupun lelucon dikatakan serius. Apa itu? Ketika seseorang said wal iktak, memerdekakan abidnya. Kalau masalah perbudakan sekarang nggak ada. Dulu zaman jahiliyah ada. Jadi perbudakan itu misalkan kalau ada satu keluarga mempunyai anak 10 misalkan, satu keluarga, yang 4 mampu dinafkahi oleh bapaknya, tapi yang 6 tidak mampu dinafkahi. Akhirnya zaman jahiliyah itu ya, ada jual beli manusia ya. Sampai yang 6 itu dibawa ke pasar, dijual dengan harga yang sangat mahal. Kalau laki-laki namanya abid, kalau perempuan namanya amat. Nah, lalu ya, setelah kita jual, maka orang tersebut istilahnya menjadi amat atau menjadi abid. Ketika menjadi abid, mereka tidak leluasa bergerak, ya, menjadi orang belian, menjadi orang jajahan. Maka ketika lama kelamaan yang memiliki abid tersebut, yang memiliki amat tersebut dengan lelucon misalkan mau membebaskan dari perbudakan, ayo kamu ke sini. Nah, setelah menghampiri abidnya, nah, hari ini juga sambil ketawa, kamu bebas hari ini, tidak menjadi budak lagi. Nah itu
walaupun lelucon jadi. Jadi ada 3 perkara, keseriusannya menjadi serius, leluconnya pun menjadi serius. Yang pertama masalah pernikahan, kedua masalah tolak, ya. Yang ketiga masalah memerdekakan abid. Maka seseorang misalkan sedang mesra-mesranya sama istri, ini lelucon, lalu si laki-laki tersebut mengatakan sama istrinya sambil ketawa, sambil lelucon, ayo kamu saya ceraikan hari ini. Itu jadi, karena masalah menjatuhkan talak tidak perlu saksi, jadi meskipun tidak ada saksi. Kalau pernikahan itu harus pakai saksi. Jadi hati-hati, meskipun Anda itu menceraikan istri Anda sambil lelucon, itu jadi. Pernikahan dengan lelucon jadi. Menjatuhkan talak sama istri Anda pun itu jadi, walaupun lelucon sambil ketawa. Ini sambil tidur-tiduran bersama misalkan di kamar, lalu sambil biasa yang namanya sedang berdua, lalu lelucon laki-lakinya, aku mah sudah bosan tidur sama kamu, sekarang saya ceraikan kamu hari ini juga, malam ini juga. Itu jadi, walaupun lelucon. Lalu si istrinya mencubitnya, wah kamu lelucon aja. Nah meskipun lelucon itu menjatuhkan talak, jadi hukumnya menurut agama. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng. Alhamdulillah kami haturkan banyak terima kasih. Dan bisa juga tausiah ini diberikan, di-share pada grup yang lain. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.